inilah tutorial cara membuat invoice digital dan menggunakan e-materai melalui paper.id. Tonton sampai akhir kalau kalian pengen dapetin gratis Paper Plus selama 3 bulan. Halo semua, balik lagi ke video tentang paper.id. Kita udah bikin beberapa video sebelumnya terkait keunggulan-unggulan beberapa produk dari paper.id, terutama dari kartu kredit mereka. Jadi kalau kalian belum punya akun paper.id, maka segeralah daftar paper.id sekarang juga. Download paper.id di App Store atau di Play Store, atau daftar melalui web di website mereka di paper.id. Jangan lupa pas daftar masukin kode referral gua RAG0224. Sekali lagi RAG0224. Biar kalian bisa dapetin gratis layanan Paper Plus selama 3 bulan. Itu hampir setara dengan cashback sebesar Rp300.000. Dan kalian juga bisa nikmatin biaya transaksi yang lebih rendah dari sebelumnya 1,9% menjadi 1,5% untuk transaksi menggunakan kartu kredit. Langsung aja kita ke bagian yang pertama, yaitu cara daftar dan verifikasi usaha. Kalian akan daftar pakai nomor handphone kalian. Pastiin nomor handphonenya aktif karena akan dikirimin OTP untuk verifikasi. Habis itu lanjut soal informasi perusahaan. Pilih jenis badan usahanya apa, nama perusahaan, bisnis yang dimiliki, jumlah karyawan, dan siapa klien kalian. Ketika ini udah selesai, maka akun paper.id kalian sudah terbuat. Selanjutnya, kalian bisa melakukan verifikasi bisnis. Sebenarnya kalian bisa aja langsung bertransaksi tanpa melakukan verifikasi bisnis. Tapi ada banyak keuntungan yang akan terlewatkan kalau kalian nggak melakukan verifikasi usaha kalian. Contoh yang pertama, pastinya kalau kalian udah melakukan verifikasi bisnis, maka kalian bisa dapetin cashback untuk transaksi pertama kalian. Lalu kalian juga akan mendapatkan limit transaksi paper payout yang jauh lebih tinggi, dimana untuk bisnis perorangan limitnya naik jadi 1 miliar rupiah, sedangkan untuk badan usaha tidak ada limit sama sekali. Selain itu, kalian juga bisa melakukan pencairan paper pay-in secara tanpa batas. Jadi, untuk verifikasi usaha, kalian klik tombol verifikasi sekarang. Kemudian pilih tahap 2, verifikasi dokumen usaha. Setelah kalian klik buat verifikasi usaha, kalian akan lihat nama perusahaan kalian. Pilih bisnis yang kalian miliki sesuai dari pilihan yang sudah disediakan. Pastiin ini akurat dan sesuai dengan usaha yang kalian jalanin. Lalu kalian harus upload foto KTP pemilik usaha. Pastiin fotonya jelas biar sistem bisa membaca data-data yang ada di KTP. Dan pastiin juga format fotonya itu kalau nggak JPEG ya PNG. Lalu kalian juga perlu upload foto selfie kalian. Pastiin fotonya terlihat jelas biar bisa matching sama foto KTP yang kalian upload. Pada tahap selanjutnya, kalau jenis usahanya perorangan, maka kalian wajib foto toko atau usaha kalian serta selfie kalian bersama toko dan usaha kalian. Atau jika usahanya adalah badan usaha, maka kalian perlu upload NPWP usaha dan NIB atau SK Kemenkumham. Setelah semua proses dilakukan, maka kalian tinggal nunggu untuk tim dari paper.id untuk melakukan verifikasi. Lanjut kita ke bagian kedua, yaitu gimana caranya bikin invoice digital. Dengan invoice digital, ini bakal menghemat waktu kalian banget kalau kalian harus bikin banyak invoice ke supplier atau rekan kalian. Dan tahu nggak, selain hemat waktu, ada banyak lagi benefit yang bisa kalian dapetin. Pertama, kalian akan mendapatkan template profesional dari paper.id, di mana invoice digitalnya bisa custom seperti misalnya nambahin logo usaha kalian. Invoice digital ini nantinya juga bisa dikirim secara digital, mau lewat WhatsApp, email, atau lewat SMS. Kalian juga bisa nambahin e-materai atau materai elektronik resmi dari Peruri. Selain itu, kalian juga bisa menyalakan fitur pengingat pembayaran. Lalu pastinya semua invoice digital yang dikirim sama paper.id itu bisa dilacak, ada statusnya. Oke, jadi gimana caranya kita bikin invoice digital di paper.id? Oke, langsung aja kita buka menu di paper.id, klik menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Untuk membuat invoice baru, klik buat invoice baru. Setelah diklik, maka akan muncul halaman untuk mengisi data-data terkait invoice tersebut. Ada beberapa kolom yang wajib diisi. Yang pertama ada nomor invoice. Ini sangat berguna karena kalian akan punya nomor urut dan sistem penomoran invoice.
dan formatnya bisa ngikutin sesuai kebutuhan kalian. Jadi, kedepannya kalau kalian bikin invoice baru lagi, maka angkanya akan bertambah sesuai format template yang udah kalian sesuaikan. Dan pastinya nomor invoice-nya akan dipakai yang belum digunakan, jadi nggak akan ada yang duplikat. Lalu ada tanggal invoice sebagai tanda kapan tagihan atau invoice-nya dibuat. Formatnya telah tersedia, jadi kalian bisa gunakan dengan mudah. Lalu ada tanggal jatuh tempo. Ini adalah tanggal pembayaran terakhir dari sales invoice. Dengan ini kalian nggak perlu risau jika ada tagihan yang belum dibayarkan oleh pelanggan. Lalu ada bagian customer, pelanggan atau vendor. Dan kontak personnya akan muncul ketika kalian memilih pelanggan yang kalian isi dari menu mitra. Atau kalau belum ada, kalian bisa langsung tambahin di sini untuk vendor-vendor yang baru. Lalu ke bagian produk, kalian harus isi deskripsi produk yang kalian tawarkan dan kalian jual, mulai dari apa nama produknya, deskripsi, harga, hingga kuantitasnya berapa. Lalu ada bagian diskon yang diisi dengan angka persentase dari harga total produk. Ketika diskonnya diisi, maka ini akan berpengaruh pada journal entry. Juga akan berpengaruh ketika penjualan bersih aktif. Untuk bagian pajak bisa inklusif atau eksklusif, yang artinya kalau inklusif, harga yang kalian berikan itu sudah termasuk pajak, atau kalau eksklusif berarti harga belum termasuk pajak. Artinya akan ditambahin pajak di atas harga yang udah kalian tentuin. Dan ini akan berpengaruh terhadap isi journal entry-nya. Terus di bawahnya kalian bisa nambah baris kalau kalian menjual lebih dari satu barang atau kalian mau masukin banyak barang dalam satu invoice. Fitur di bagian produk ini bagus banget karena kalau kalian udah punya produk ini sebelumnya, maka kalian tinggal masukin aja tanpa harus masukin ulang seperti baru lagi. Lalu ada bagian keterangan yang bisa kalian isi sebagai catatan, apapun yang dibutuhin sama pelanggan, misalnya nomor rekening kalian atau instruksi tambahan lainnya. Lalu ada bagian syarat ketentuan, kalian mau taruh misalnya garansi, tenggat waktu pembayaran, atau syarat ketentuan lainnya. Setelah kalian melengkapi semua baris di invoice ini, maka bisa kalian simpan. Dan ada 3 cara buat menyimpan sales invoice yang baru kalian buat. Kalian bisa simpan sebagai draft kalau misalnya belum selesai dan kalian mau nambahin beberapa informasi lainnya di kemudian hari. Lalu ada pilihan simpan dan konfirmasi, yang artinya invoice-nya udah jadi tapi belum mau kalian kirim, jadi mau kalian konfirmasi aja ini udah jadi. Dan pilihan terakhir ada simpan dan kirim, yang artinya langsung kalian kirim ke pelanggan tujuan kalian. Ketika kalian sudah berhasil menyimpan invoice digital kalian, maka kalian akan dibawa ke halaman invoice kalian. Kalau kalian ke bawah lagi, kalian bisa lihat ini invoice-nya dalam bentuk dokumen. Kalau misalnya kalian mau ekspor keluar, kalian tinggal ke tindakan, lalu ada pilihan unduh PDF. Dari situ kalian akan mendapatkan file PDF-nya, bisa kalian download dan kemudian kalian kirim secara manual. Lalu lanjut ke bagian ketiga soal e-materai dan gimana cara pakai e-materai di paper.id. Karena materai elektronik yang resmi dari Pluri ini akan menyetarakan dokumen elektronik sama dengan dokumen fisik. Belum lagi di paper.id kalian diberikan kemudahan untuk membeli e-materai langsung dari paper.id. Mengacu pada tarif bea materai di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, berupa single tarif yaitu Rp10.000 dan batas nilai dokumen yang memuat jumlah uang di atas Rp5 juta. Jadi gimana caranya? Kalian buka menu penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Lalu pilih salah satu invoice yang mau kalian bubuhkan dengan e-materai. Lalu pilih lihat invoice. Kemudian bubuhkan pada tombol e-materai yang tertera. Jika kalian belum punya kuota e-materai atau e-materainya kurang, maka kalian bisa klik beli e-materai. Setelah itu kalian akan diarahkan ke bagian pembayaran. Dan kalian bisa milih jumlah e-materai yang mau kalian beli melalui paper.id. Dan kalian juga bisa pilih metode pembayaran yang kalian inginkan. Di paper.id kalian bisa bayar pakai QRIS, bank transfer, atau kartu kredit. Setelah pembayaran berhasil, kalian bisa balik ke halaman invoice lalu bubuhkan materai. Dan yang akan tercontoh di sini ditampilkan contoh materainya. Kalau pengen lihat aslinya, kalian bisa unduh PDF. Lalu di sini akan kalian lihat di dokumen PDF-nya materai resmi. Gue ulangin lagi nih, ini beberapa benefit dari invoice digital melalui paper.id. Yang pertama, template yang profesional karena bisa di custom dan nambah logo perusahaan. Yang kedua, invoice-nya bisa dikirim lewat email, SMS, atau
WhatsApp. Yang ketiga, kalian bisa nambahin e-materai resmi dari Peruri. Yang keempat, ada fitur pengingat pembayaran. Dan kelima, ada status yang bisa kalian track. Segeralah download atau daftar paper.id sekarang juga. Kalian bisa ke App Store atau ke Play Store atau langsung di web buat daftar di website paper.id. Jangan lupa, pas daftar, masukin kode referral gua RAG0224. Sekali lagi, RAG0224. Biar kalian bisa dapetin gratis layanan Paper Plus selama 3 bulan. Dan ingat, itu setara dengan cashback hampir Rp300.000. Makasih yang udah nonton sampai akhir, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.